Yo, ingatkah kalian, di bulan Agustus tahun 2024 kemarin, K2G sempat posting mengenai info lowongan kerja untuk marketing manager Honor Indonesia. Dan ternyata, endusan komunitas K2G nggak salah. Yup, Honor resmi kembali ke Indonesia. Nggak percaya? Coba cek aja akun Instagram dari Honor Indonesia. Followernya udah banyak, udah centang biru, dan udah posting ini dan itu. Nah, di video kali ini simple aja. Gue pengen menyambut kembalinya Honor ke Indonesia, sekaligus obrolin seperti apa kira-kira kembalinya Honor ke Indonesia kali ini, dan ngasih tips juga. Let's go! Gue selalu cemburu melihat ketersediaan Honor di berbagai negara Asia Pasifik, Eropa, maupun Timur Tengah atau Afrika. Kenapa di Indonesia nggak kebagian? Karena sejatinya Honor itu sekarang punya keunggulan kompetitif dan inovasi yang menarik banget. Kameranya langganan juara di ExoMark. Foldable mereka belakangan hype banget karena tipisnya udah kayak HP normal aja. Dan lain-lain, masih banyak lagi sebenarnya. Gue merasa kita orang-orang Indonesia ini kehilangan kesempatan ya buat menikmati perkembangan teknologi atau inovasi yang disediakan Honor secara langsung. Karena sejatinya sekarang, Honor sudah bukan penyaji produk entry sampai dengan mid-range atau flagship killer saja. Ini juga sejalan dengan info A1 yang gue dapatkan. Honor kembali ke Indonesia tidak akan bermain di segmen 1 sampai dengan 3 jutaan ya. Infonya mereka bakalan bermain di segmen premium. Tapi gue nggak tahu ya, yang satu ini bakal masuk apa enggak. Ini sih unit kita pribadi yang kita beli dari Contract Store. Artinya, kalau gue lihat dari porto produk terbaru Honor, ada Magic Series ya kan, dengan foldable-nya CV3 ataupun Magic 7 Pro seperti yang gue pegang ini. Lalu ada juga yang 200 series maupun X9 series. Secara spesifik, mana yang akan dibawa ke Indonesia ya kita tunggu aja nanti. Intinya sih kalau menurut gue, dari kacamata gue, ini adalah strategi yang bagus. Ya iyalah, daripada berdarah-darah ngelawan Transsion Group yang bakar duitnya nggak kelar-kelar di segmen budget mid-range. Namun satu hal yang bisa gue pastikan, kali ini Honor kembali ke Indonesia tidak hanya membawa smartphone saja, tapi paket lengkap. Selain smartphone ada wearables, tablet, kemudian perangkat audio, sampai dengan laptop. Iya, laptop. Gue sih pengen banget ya nyobain Magic Book yang kameranya bisa dilepas kemudian disimpan di bagian frame daripada keyboardnya, sehingga privacy jadi benar-benar terjaga, sekaligus layarnya bezel total dan clean. Kita tunggu aja. By the way, menurut gue, dengan adanya full ekosistem produk seperti ini, Honor di Indonesia akan sejajar dengan Apple loh, secara product offering. Yang mana mereka menjual banyak lini produknya sebagai satu ekosistem. Contohnya, kalau kayak Samsung begitu kan mereka nggak masukin tuh laptopnya. Mungkin kalau misalnya ada brand yang masukin laptop, biasanya sesekali atau sebagai pemanis aja. Ya kita berharap Honor bisa konsisten ya. Gue melihat Honor bisa tampil beda dan berpotensi menjadi seksi di mata calon buyer. Karena sejatinya punya basis fitur ekosistem yang kaya. Karena mirip sama Huawei. Tentu kan pasti masih ada ya DNA Huawei-nya. Nyenggol Huawei dan Honor, kayaknya perlu gue sampaikan sekali lagi ya, bahwa Honor mengklaim sejak tahun 2020 mereka sudah berpisah secara entitas perusahaan dengan Huawei. Jadi nggak ada afiliasi lagi. Makanya produk Honor out of the box sudah mendapatkan support dari GMS. Dan juga bebas melakukan perdagangan dengan perusahaan USA. Jadi tidak terkena efek pelarangan dagang dari USA. Contohnya kayak di Magic 7 Pro ini, kan dia udah menggunakan SoC Snapdragon terbaru, 8 Elite. Bertolak belakang nih, sama contohnya kayak Huawei Pura 70 Ultra yang ada di Indonesia. Itu dia kan menggunakan prosesornya masih Kirin dan juga belum ada GMS-nya out of the box. Buat yang masih ragu bahwa Honor dan Huawei sudah tidak terafiliasi lagi, gue rasa dengan adanya jejak Huawei Mate X6 di TKDN sedikit banyak mendobrak keraguan ini. Masa iya kalau keduanya masih terafiliasi, bukannya saling melengkapi kategori produknya di Indonesia, malah keduanya membawa foldable-nya yang berada di segmen yang sama untuk adu jotos? Ya dong, kurang masuk akal dong. Oke, beberapa info tambahan yang bisa gue sampaikan buat kalian yang penasaran. Proses perakitan produk Honor sama seperti sebelumnya akan dilakukan di Batam oleh PT Satnusa.
Lalu untuk pusat pelayanan konsumen, so far sudah ada 8 titik yang dikonfirmasi yang akan berada di Indonesia. Sedangkan untuk ujung tombak penjualan kabarnya akan disupport oleh Era Jaya. Lalu kira-kira kapan akan hadir di Indonesia? Ya mungkin nanti ya. Di pertengahan Februari gue baru akan dapat info lebih lanjut. Tebakan gue pribadi, Honor bakalan target duit THR kita-kita. Secara kan lebaran nanti di bulan Maret ya. Sampai di sini gue pengen bilang good luck buat Honor Indonesia. Tapi bentar dulu, videonya belum selesai. Gue mau ngasih masukan, tips, atau pendapat, apapun itu. Karena meski Honor tidak resmi di Indonesia belakangan ini, K2G masih tetap rajin mencoba produk-produk dari Honor. Yang terakhir itu ada Magic V3 dan juga Magic 7 Pro. Jadi kami masih cukup relate dan juga update dengan perkembangan-perkembangan dari produk Honor. Mengingat Honor akan bermain di segmen premium di Indonesia, yang artinya produknya tidak akan murah. Maka produk yang ditawarkan harus minim compromise. Ingat, kompetitornya ada Apple, Samsung, dan kawan-kawan lainnya yang punya brand image yang besar juga. Gue merasa ada beberapa keunggulan kompetitif mereka yang bisa dijadikan daya tarik. Ingat, basis dari Honor kan Huawei ya. Dengan segala kemiripannya, baik dari sisi software maupun hardware, ditambah dengan eksistensi GMS, Honor bisa jadi opsi baru buat user Huawei yang menginginkan experience layaknya sebuah produk Huawei, namun tanpa compromise. Lalu dari experience K2G, ada beberapa poin positif yang bisa digunakan Honor untuk jualan di Indonesia. Yang pertama, penting banget dan tested by K2G adalah sinyal. Honor sejak lama punya chip dedicated untuk mengenhance kualitas sinyal. Ini penting ya, buat negara yang sinyalnya suka out-outan kayak Indonesia. Yang kedua soal baterai. Beberapa smartphone Honor terakhir yang kami coba, Magic 5 sampai dengan Magic 7, ketahanan baterainya gokil. Easily bisa mencapai angka 8 jam SOT-nya. Harapan gue, hal ini bisa dipertahankan. Soal kamera. Kadang, peringkat yang berada di DxOMark tidak selalu 100% merepresentasikan output dari kameranya di kehidupan nyata. Terkadang ada juga perbedaan antara tuningan di China sana dan juga tuningan untuk market global. Contohnya, kayak di Magic 7 Pro yang kemarin sempat dibahas sama si Al ya. Jepretan kamera selfie bisa lebih bagus daripada jepretan kamera utama. Dan ini output kamera telenya juga masih kurang ya. Terlepas juga, ini Magic 7 Pro belum ada di peringkat DxO ya. Namun, hal-hal seperti yang gua sampaikan, hendaknya bisa di-fix atau di-improve dulu sebelum dijual. Bisa lebih dimatangkan dulu. Kebutuhan dan karakter setiap negara kan beda. Skin tone-nya aja udah beda. Terakhir soal fitur AI. Menurut gue nggak usah terlalu gimmicky banget ya. Nggak usah terlalu yang gimmick-gimmick lah. Yang basic aja, yang pasti dipakai oleh user. Misalnya kayak circle to search, kemudian object eraser, atau image expansion, dan lain sebagainya. Resource sisanya mending dipakai untuk memperbaiki atau meningkatkan user experience yang ada di area berbeda. Area yang tentunya lebih ngaruh ke pemakaian sehari-hari secara reguler. Itu aja sih ya. Gue berharap gue bisa segera hands-on dengan produk Honor. Pengen tahu juga lini produknya yang masuk secara lengkap apaan aja. Good luck Honor Indonesia, sukses buat jualannya, dan semoga kali ini comeback-nya bisa buat jangka panjang. Oke, sekian aja video dari gue. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!